Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad pada bab yang ke-9, yaitu pendidikan anak berbasis kasih sayang. Bab Birrul Walidain, bab menerangkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Amara al-Islamu, amara memerintahkan al-Islamu Islam lil muslimina, kepada segenap kaum muslimin, laki wal muslimati dan muslim perempuan, bibir walidaini dengan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Hatta ya ta'alaq, sehingga berkait bil ihsani, berbuat baik kepada orang ilahima, kepada keduanya, bi amrin, berkait bi amrin dengan perintah lil ibadati, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti halnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Firman Allah ini mengaitkan antara perintah ibadah dan birrul walidain. Wa qadha, dan telah memutuskan Rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, supaya kalian tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya. Wa bil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, ihsanan, berbuatlah baik dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya kebaikan itu diperbuat. Jadi ayat ini menerangkan kaitan antara perintah ibadah dan birrul walidain. Perintah ini adalah menunjukkan betapa tingginya kedudukan atau derajat daripada birrul walidain, yang kalau itu disebut skala prioritas, maka prioritas ibadah di bawahnya adalah birrul walidain. Nah, ini yang terpenting. Wa qarana, dan menyertakan asyukra, untuk bersyukur lillahi, kepada Allah, bisyukrihima, dengan juga mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui birrul walidain, melalui kedua orang tua. Artinya di samping kita bersyukur kepada Allah, Allah mengamanahkan kepada kedua orang tua kita, hingga kemudian kita lahir dari kedua orang tua kita itu, dari ibu kita, dari orang tua kita. Nah, dari proses itulah kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Liqouli ta'ala, karena firman Allah, anishkur li wali walidaik, anishkur, supaya kamu bersyukur, li, kepadaku Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi setelah perintah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua, karena mereka berdualah yang diberi amanat oleh Allah untuk menghadirkan kita di muka bumi ini. Dari mulai proses janin, lahir, sampai dewasa, seperti kemarin kita sebutkan itu. Walinaili ridhallahi, walinaili ridhallahi, dan untuk memperoleh ridho Allah, birridha, terlebih dahulu mendapat ridho minal walidaini, dari dua orang tua. Ibadah di bawahnya birrul walidain. Syukur kepada Allah, di bawahnya terima kasih kepada walidain. Begitupun ridho. Ridho Allah diperoleh karena ridho walidain. Kama qala Nabi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ridallahi, bahwa ridhonya Allah, fi ridhol walidain, bergantung pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullahi, dan murkanya Allah, fi sukhtil walidain, disebabkan murkanya orang tua. Ini harus dicatat ya. Kita ingin mendapat ridho Allah, minta ridho dulu pada orang tua. Kita mendapat murka Allah, dikarenakan apa? Murkanya. Maka jangan sampai kita itu berbuat yang membuat orang tua kita murka, karena itu bisa menjadi sebab turunnya murka Allah kepada kita. Nah ini ya. Jadi 3 hal tadi. Ibadah prioritas utama. Kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Syukur prioritas utama kepada apa? Kepada siapa? Allah. Di bawahnya berterima kasih kepada kedua orang tua. Ridho
Nah ini ridha Allah fi ridha walidain. Jadi kalau ingin kita mendapatkan ridha Allah, terlebih dahulu kita mendapatkan ridhonya orang tua. Al-ihsanu ya tentang berbuat baik lil walidaini kepada kedua orang tua. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu artinya memang menjadi perintah Allah setelah prioritas ibadah. Wa qadha, dan telah memutuskan rabbuka Tuhanmu, alla ta'budu, supaya kalian tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ihsana, dengan sesungguh-sungguh baik. Nah sekarang bagaimana kaifiatul ihsani? Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua? Nah ini dilanjutkan, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Caranya bagaimana? Imma yablughanna, ketika sampai indaka padamu al-kibaru, usia tua. Ahaduhuma, salah satu daripada kedua orang tua kita, aw kilahuma, atau dua-duanya. Begini, bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua? Nah saat orang tua kita memasuki usia senja, salah satu atau keduanya, fala taqul lahuma uffin. Itu yang pertama. Fala taqul, maka jangan kamu ucapkan lahuma, untuk keduanya, uffin, ucapan yang mengecewakan, uffin, yang menyakitkan. Wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya. Suara yang keras, bernada membentak. Kenapa? Ya orang tua kita sudah sepuh, misalnya sensi, sangat halus perasaannya, mudah tersinggung. Ya jangan sampai kita menyuarakan perlawanan yang keras, yang nadanya membentak atau membentak itu sendiri. Tidak boleh. Waqul, dan katakan lahuma, pada keduanya, qaulan, ucapan kariman yang mulia. Kepada keduanya qaulan karimah, ucapan yang mulia. Jangan keras, jangan bernada membentak. Maka di situ ada tata bahasa yang mulia. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ada kromo inggilnya. Nggih pripun dalem. Ini jangan kemudian pakai keras-keras. Apa? Jangan. Itu tentu bukan birrul walidain. Nah yang keempat, wahfid, dan rendahkanlah lauma, pada keduanya, janahadzulli, ya sebenar-benarnya rendah, minar rahmati, dari kasih sayang. Artinya begini, merendah. Kalau orang tua duduk di bawah, kamu jangan di atas. Lalu kamu juting-juting gini, wah jangan, kamu harus merendah, menunduk, jangan menatap matanya ya dengan tatapan yang menantang, yang menimbulkan gangguan perasaan mereka, jangan. Ya. Kita dengarkan ucapan mereka, jangan dipotong. Ya. Jangan, dengarkan saja, walaupun itu mungkin kadang-kadang kita nggak nyaman dengan ucapan itu. Kita harus mendengarkan dengan baik. Waqul, dan katakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa. Katakan, Rabbi Tuhanku, irhamhuma, kasihilah keduanya. Turunkanlah kasih sayang pada keduanya. Kama rabbayani, seperti keduanya mendidikku, shaghiran, di waktu kecil. Al-Isra 23-24. Jadi ini urutan-urutan di mana kita berbuat baik kepada orang tua. Ya. Jangan menimbulkan perkataan yang bisa menyakitkan, mengecewakan. Tidak boleh. Kalau toh kita berkata-kata, katakanlah yang lembut, yang mulia, yang mengagungkan mereka, yang menghormati mereka. Dan kita bersikap rendah diri kepada mereka. Dan selalu mendoakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua. Ampuni, dan doakan semoga mereka selalu mendapat rahmat Allah. Ya, seperti hanya mereka ketika kita masih kecil sangat disayangi oleh mereka, oleh orang tua kita. Al-ihsanu, adapun berbuat baik, ilaihima, kepada kedua orang tua, layak tasiru, tidaklah berhenti, fi hayatihima, ketika masih hidup keduanya. Ya, tidak berhenti di situ. Bal yamtaddu, sebaliknya terus berlangsung, ilama, sampai pada suatu masa, ba'da wafatihima, setelah keduanya meninggal. Jadi berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika orang tua kita masih hidup.
sudah wafat pun kita masih diperintahkan untuk berbuat baik. Kama ajaba, seperti menjawab an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima pada perkara suila, ketika ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, ketika ada seorang sahabat ya bertanya lalu dijawab, ya suila, lima sesuatu salat, bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, hal baqiya min birin abu abawayah, ya min birin abawayah syai'un aburruhuma bi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya, apakah masih ada min birin, dari kewajiban berbakti, abaya min birri abawayah, kewajiban berbakti pada kedua orang tua, syai'un, sesuatu, aburruhuma, yang aku harus berbakti pada keduanya, bihi, dengan syai', ba'da wafatihima, setelah wafat keduanya. Seperti jawaban Nabi kama su'ila, seperti ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika ia ditanya, su'ila ya ditanya, wahai Rasulullah, apakah masih ada kewajiban saya untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah wafat? Qala, Nabi menjawab, ini ajabannya di sini. Qala, Nabi menjawab, as-sholatu alaihima. Pertama, kamu tetap wajib berbakti. Caranya apa? As-sholatu alaihima, ya, berdoa untuk keduanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena mereka sangat-sangat mengharapkan doa-doa kita. Memohonkan ampun untuk keduanya, memohonkan rahmat untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampunan untuk keduanya. Rabbighfirli wali walidayya itu. Wa inqadhu ahdihima, dan menunaikan janjinya, mim ba'dihima, setelah keduanya wafat. Janji-janji yang belum terlaksana, kamu yang melaksanakan, kamu yang melanjutkan, kamu yang menyelesaikan. Wasillatur rahimi, dan menyambung persaudaraan, allati la tusalu, yang tidak tersambung illa bihima, kecuali dengan keduanya. Silaturrahim, kepada orang-orang yang dulu menjadi kenalan, kawan akrab, saudara-saudara kita dari orang tua kita itu. Biasanya kan ada istilah kepaten obor ya. Kenapa kepaten obor? Karena kita tidak nyambung dari apa yang sudah menjadi sunnahnya orang tua kita dulu ya, yang dicontohkan itu. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman mereka. Kullu hadza, masing-masing ini, min haqqihima, dari kewajiban kita untuk berbakti kepada keduanya. Jadi begini, bahwa berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika masih hidup, tapi wafat. Sudah wafat, kita tetap diperintahkan untuk berbakti. Caranya apa? Mendoakan ampunan, rahmat untuk keduanya, menunaikan janji-janjinya, menyambung silaturahim kepada orang-orang yang dulu pernah disambung oleh kedua orang tua kita, dan memuliakan teman-teman mereka. Itulah cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bermanfaat ya, bermanfaat ya. Bermanfaat, Masya Allah. Di mana kita ini oleh Allah, langsung ya dari Allah diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin.